Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, sebelum kita mulai sejarah pelajaran SKI, kita bacakan kembali 2 Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah pertama buat mengusir corona dari muka bumi. Ya, selalu kita minta kepada Allah ya dengan bacaan surat Al-Fatihah, dengan karomah bacaan surat Al-Fatihah. Ya. Yang kedua, Al-Fatihah kedua kita minta kepada Allah untuk pemahaman pelajaran kita semuanya, ya, agar kita buat di masa depan kita ya untuk ilmu fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak sekalian, ya seperti biasa buka bukunya ya, pelajaran SKI pelajaran 3 Ali bin Abi Thalib, buku paket. Nah, terbunuhnya Utsman bin Affan membuat keadaan umat muslim menjadi kacau. Seluruh negeri bagaikan tanpa kendali. Mereka harus segera mengangkat khalifah yang baru menggantikan Utsman bin Affan ya, yang meninggal dunia terbunuh. Setelah beberapa saat lamanya kaum muslimin menemukan orang yang tepat sebagai pengganti Utsman bin Affan. Ia adalah Ali bin Abi Thalib. Lihat, lanjut halaman 33. Sejak kecil Ali bin Abi Thalib telah hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan diangkat sebagai Rasul, Ali bin Abi Thalib segera menerima dakwahnya. Ali bin Abi Thalib adalah pemuda pertama yang memeluk Islam. A. Riwayat hidup Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah pada tahun 600 Masehi. Ia adalah putra dari paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib. Abu Thalib sangat berjasa pada masa awal perjuangan Islam. Ia selalu melindungi Nabi Muhammad SAW dari usaha-usaha jahat kaum kafir Quraisy. Abu Thalib adalah adik kandung ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Sewaktu lahir, ia diberi nama Haidarah oleh ibunya, Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdul Manaf. Nama itu kemudian diganti oleh ayahnya dengan Ali. Ketika berusia 6 tahun, ia diambil sebagai anak asuh oleh Nabi Muhammad SAW. Pada waktu Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, Ali baru berusia 8 tahun. Ia adalah orang kedua yang menerima dakwah Islam setelah Khadijah bin Khuwailid. Lanjut di halaman 34 ya. Istri Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk Islam, ia selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Ia selalu menaati setiap perintah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib juga banyak menyaksikan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Oleh karena itu, ia banyak menimba rahasia ilmu ketuhanan dan berbagai persoalan keagamaan. Ya, jadi Ali
Dari masih kecil sudah bersama Nabi Muhammad SAW. Ya. Banyak ilmunya yang diserap dari Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib diperintahkan tetap tinggal di rumah Nabi Muhammad SAW. Hal itu dilakukan agar kaum Quraisy mengira bahwa Nabi Muhammad SAW masih berada di rumahnya. Padahal tindakan itu sangat membahayakan dirinya. Orang-orang kafir Quraisy bisa saja membunuhnya karena mengira dirinya Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, ia menjadi orang pertama yang rela menjadi fida atau tebusan bagi Nabi Muhammad SAW. Ia kemudian menyerahkan sejumlah titipan Nabi Muhammad SAW kepada para pemiliknya masing-masing. Ali bin Abi Thalib mampu mengerjakan tugas yang penuh resiko itu dengan baik. Dengan cara itu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq berhasil meninggalkan kota Mekah dengan selamat tanpa diketahui orang Quraisy. Tidak berapa lama kemudian Ali bin Abi Thalib menyusul hijrah ke Madinah. Setahun setelah hijrah, Nabi Muhammad SAW menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, putri kesayangan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib tidak berani melamar Fatimah karena kemiskinannya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW memberi dorongan dengan memberikan bantuan sekedarnya untuk persiapan rumah tangga mereka. Ali bin Abi Thalib kemudian menjual baju besinya seharga 500 dirham atau kurang lebih 10 gram emas, ya, sebagai mas kawin. Ketika itu Ali bin Abi Thalib berusia 20 tahun, sedangkan Fatimah berusia 15 tahun. Nabi Muhammad SAW memilihnya sebagai suami Fatimah karena ia adalah seorang pemuda yang arif dan terpelajar. Di samping itu, Ali bin Abi Thalib merupakan orang pertama yang memeluk Islam. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat sederhana, tidak tampak perbedaan dalam kehidupan rumah tangganya antara sebelum dan sesudah diangkat sebagai khalifah. Kehidupan sederhana ini juga ia ajarkan kepada putra-putrinya. Lanjut di halaman 35. Ali bin Abi Thalib juga terkenal sebagai panglima perang yang gagah berani. Keberaniannya menggetarkan lawan-lawannya. Nabi Muhammad SAW mewariskan sebilah pedang yang bernama Zulfiqar kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib turut serta dalam hampir semua peperangan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia selalu menjadi andalan di barisan terdepan. Selain itu, Ali bin Abi Thalib juga dikenal cerdas dan menguasai banyak masalah keagamaan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Aku kota ilmu pengetahuan, sedangkan Ali pintu gerbangnya. Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha." Oleh karena itu, nasihat dan fatwanya selalu didengar oleh khalifah sebelumnya. Ali bin Abi Thalib juga ditempatkan pada posisi qadi atau mufti qadi, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Ali bin Abi Thalib menunggu jenazahnya dan mengurus pemakamannya. Sementara itu, sahabat-sahabat lain sibuk memikirkan soal pengganti Nabi Muhammad SAW. Pada masa akhir pemerintahan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib termasuk salah satu yang ditunjuk menjadi anggota Majelis Syura. Majelis itu bertugas memilih pengganti Umar bin Khattab sebagai khalifah. Majelis tersebut juga beranggotakan Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf, serta Ali bin Abi Thalib sendiri. Majelis itu kemudian memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib banyak mengkritik Utsman bin Affan yang terlalu memperhatikan kepentingan keluarganya, meminta Utsman bin Affan bersikap tegas terhadap kerabatnya yang menyeleweng. Akan tetapi Utsman bin Affan kurang menerima nasihat Ali bin Abi Thalib. Akibatnya terjadilah kekacauan dan peristiwa-peristiwa fitnah lainnya. Dalam keadaan seperti itu, Utsman bin Affan meminta bantuan Ali bin Abi Thalib
akan tetapi keadaan sudah sedemikian kacau sehingga Utsman bin Affan tidak bisa diselamatkan lagi. Ya. Lanjut di B, masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Atau nanti ya. Ya, masa pemerintahan sampai B aja ya. Lanjut halaman 35. Terbunuhnya Utsman bin Affan, kaum muslimin meminta kesediaan Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Mendengar permintaan itu, Ali bin Abi Thalib berkata, urusan ini bukan urusan kalian. Ini adalah perkara yang amat penting. Ini adalah urusan tokoh-tokoh Ahlus Syura. Bersama para pejuang perang Badar, Ali bin Abi Thalib akhirnya diangkat sebagai khalifah. Pembaiatan atau sumpah jabatan mula-mula dilakukan oleh sahabat-sahabat besar, yaitu Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan para sahabat lainnya. Mereka diikuti oleh rakyat banyak. Pembaiatan atau sumpah itu dilaksanakan pada tanggal 25 Zulhijjah 33 Hijriah di Masjid Madinah. Terus lanjut di halaman 36. Setelah diangkat menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib mengambil langkah-langkah, yaitu pertama, mengganti para pejabat yang diangkat oleh Utsman bin Affan. 2. Mengambil tanah yang telah dibagikan oleh Utsman bin Affan kepada kerabatnya tanpa tujuan yang jelas. 3. Memberikan tunjangan kepada kaum muslimin yang diambil dari Baitul Mal. 4. Mengatur urusan pemerintahan. 5. Meninggalkan kota Madinah dan menjadikan kota Kufah sebagai pusat pemerintahan. Hal itu dilakukannya untuk mengatasi perlawanan Bani Umayyah yang ketika itu mulai membangkang serta tidak membaiatnya atau tidak ikut melantik. Baiat itu melantik Ali bin Abi Thalib. Baik, sampai situ anak-anakku sekalian. Nanti Pak Malik lanjutkan pembacaan ya, pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Nanti kita C, beberapa pemberontakan ya di buku paket. Baik anak-anakku sekalian, sampai situ dulu Pak Malik ya. Khawatir nanti kalian tidak mampu menyerapnya, tidak memahami ya. Sampai situ Pak Malik akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqrabun nasi ilaina kullu nafsin taqul